Kalau kau takdirkan aku hidup hari ini ya Allah, jadikan hidup hari ini membuat bertambah amal soleh. Amin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati esok malam, maka jadikan kematian itu membuat berhenti dari buat dosa. Bertambah umur, tambah amal. Sikit umur, habis dosa. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang paling baik? Itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang sudah beriman beramal soleh itu nanti akan dibawa oleh malaikat ke pintu surga. Sampai di pintu surga apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat bagi kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaallah. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kata Nabi, kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Ini ada orang sekarang masuk, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, yang paling bawah pun jadilah. Nabi tak suruh macam itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Tapi ada pula orang yang dia rasa diri dia tak layak, maka dia berdoa, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Ilahi Allah, lastu lil firdausi ahla, aku rasa-rasanya tak layak untuk masuk dalam surga. Kalau tak layak masuk surga, masuk neraka lah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku tak kuat pula masuk neraka. Itulah syair Abu Nuwas yang selalu dibaca. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga jannatul firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku rupanya tak kuat juga masuk neraka. Kalau gitu kau masuk surga, aku tak layak. Kalau gitu kau masuk neraka, aku tak sanggup. Jadi kau nak ke mana? Ke surga aja. Begitu cara dia merayu Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta, jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena belum tentu umat Muhammad SAW selamat daripada neraka. Maka kita selalu minta itu semua. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala senang. Bukan maknanya saya mengecilkan dosa, tidak, naudzubillah. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, man tatahhara, siapa yang berwudu, summa yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, selepas itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya, bersih insyaallah. Bersuci, salat sunat 2 rakaat, usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, summa astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaih. Apalagi tadi kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik. Tapi dosa kepada manusia, inilah yang paling kita khawatirkan, paling kita takutkan. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, nanti ada manusia yang datang menghadap Allah bi salatin, salatnya banyak. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, umrahnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil, dengan cara riba, dengan cara haram, mengalih sempadan tanah. Wa zakatin, zakatnya habis, ukhidhal hasanatuhu, diambil salatnya, diambil puasanya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diberikan kepada orang-orang yang dulu dia aniaya, dia zalimi. Summa, selepas itu ternyata orang yang dia zalimi, dia aniaya masih panjang, masih ramai lagi, beratur menuntut. Ukhidhat khatayahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia.
thumma turiha finnar, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan kerana minum khamar, bukan kerana berzina, bukan kerana riba. Masuk neraka kerana zalim dan aniaya. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zalim. Abdul Somad pun kalau tazkirah ini terlampau panjang, zalim juga. Sebab ini bukan hari cuti, ini hari kerja. Maka dah banyak anak menengok, ini dah lalu ni. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai kita zalim. Berapa banyak cerita kisah orang yang digali, sudah diukur sebelum penggali kubur, sudah mengukur. Ini Abdul Somad panjang dia 175. Nah, kita lebihkan sikit, buat 185. Tapi manakala dimasukkan kurang, tukang gali kena marah. Apa awak ni salah ukur tadi? Tidak, saya tak salah ukur. Sebab dia dah ukur pakai buluh. Sengaja diukur pakai buluh supaya tak salah ukur. Tapi kenapa? Rupanya tanah itu menyempit. Tak sabar tanah itu. Nah, inilah mereka yang dulu suka mengukur tanah. Kata Nabi SAW, siapa yang menzalimi orang lain qaida shibrin, sejengkal, quyida tuwiqa, siapa yang menzalimi tanah sejengkal, tuwiqa, maka akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah. Alhamdulillah sahabat Somad, saya tak pernah menzalimi orang sejengkal. Berapa? 2 meter. Tak boleh satu pun menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, emak kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak. 5 inilah yang paling dekat dengan kita di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibat wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tak boleh menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Selamatkanlah diri masing-masing. Selamatkanlah diri dengan amal soleh. Innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi semuanya. 3 saja yang selamat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah subuh ini kita dah dapat 3. Amanu sudah, wa amilus solihati sudah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sudah. Kalau sudah siap, siap mati. Siap tak siap? Tak siap lepas. Mati ni siap tak siap pun dia datang juga. Bukan macam kita nak pergi haji, tuan dah siap pergi haji, saya belum siap lagi. Okey, tak apa. Kalau mati tak? Kalau lah mati siap tak siap, kata malaikat maut datang, awak dah siap? Belum lagi malaikat. Aku balik dulu ya. Sedapnya. Siap tak siap? Ready tak ready? Dia tetap akan datang juga. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, mati pasti akan datang. Banyaklah jamaah yang khawatir, cemas menengok saya. Dia tengok, ustaz kurang tidur kan? Ustaz kurang makan kan? Nampaknya ustaz mesti banyak makan vitamin tahu. Dia sangka saya ini nak mati. Sampai sekarang tak mati-mati. Kalau tak mati, kata Allah tak mati. Berapa banyak orang yang sudah dikatakan dokter, awak mesti makan ini, mesti operation, kalau tidak awak akan mati. Tak mati-mati. Doktor tu pula lebih dulu mati lagi. Mohon maaf tuan doktor, jangan sakit hati. Sebab orang sakit hati sebab mati. Kita berusaha saja. Masalah ajal kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bila mati pun kita siap. Makanya dalam doa kita diajarkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup hari ini ya Allah, jadikan hidup hari ini membuat bertambah amal soleh. Amin. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati esok malam, maka jadikan kematian itu membuat berhenti dari buat dosa. Bertambah umur, tambah amal. Sikit umur, habis dosa.
Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang paling baik? Orang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Sudahlah umur pendek, mati selepas pakai dadah pula. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sembahyang subuh berjamaah ni, masya Allah, tabarakallah. Kalaulah istiqamah kita salat subuh berjamaah ini, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Allah Tuhanku, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia. Bila malaikat turun? Bukan balik sembahyang subuh ni turun malaikat. Malaikat turun waktu kita akan mati. Kata malaikat, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang akan mati itu ada dua perasaan. Yang pertama takut. Takut pertanyaan mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut masuk neraka, takut hisab, takut. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan kereta yang baru dibeli, apalagi belum lagi cash. Sedih, takut. Tapi manakala datang malaikat membisikkan, apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih. Lalu kemudian wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Itu maknanya waktu dah habis. Maka dengan itu kita sudah siap, kerana itu sajalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita akan jawab soalan-soalan yang sudah sampai. Tadi saya mulakan pukul 6 kurang 15 menit, sekarang kurang 20. Jadi saya bagi tazkirah subuh ini lebih kurang 50 menit. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu mendahului masa? Mohon pencerahan dari yang mulia. Al-Quran itu mendahului masa. Ghulibatir Rum, bangsa Rom dikalahkan oleh Persia. Bangsa Rom berperang dengan bangsa Persia. Nama raja Rom Kaisar, nama raja Persia Kisra. Kekuatan dunia masa itu dua saja, Rom dan Persia. Ghulibatir Rom, bangsa Rom kalah. Tapi kata Al-Quran, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, tapi nanti selepas mereka kalah itu mereka akan menang. Quran mendahului masa. Quran sudah bercerita tentang masa bahwa Rom akan menang melawan Persia. Itu salah satu contoh. Kemudian ada ayat, bunyi ayatnya, bahwa tempat berperangnya itu fi adnal ardi, di tempat yang paling dekat. Bila kita tengok dalam tafsir Quran, tempat berperangnya Rom dengan Persia itu, kata dia, di tempat paling dekat. Tapi rupanya ayat ini mendahului masa. Ayat itu sebenarnya bercerita bukan tempat paling dekat ke Makkah, tapi tempat yang paling rendah. Di antara permukaan bumi dunia ini, yang paling rendah di bawah laut adalah Dead Sea, Laut Mati. Tempat Jordan, di Jordan, tempat perangnya Persia dengan Rom. Al-Quran sudah mendahului masa. Karena Quran itu bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran bercerita tentang masa lampau, Al-Quran juga bercerita tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang maksudnya Allah tidak membebankan hambanya melainkan apa yang ia mampu olehnya. Al-Baqarah 3 ayat di ujung, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Oleh sebab itu beberapa kali diulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah. Dalam Al-Quran yang mengenai maksud di atas, kalau boleh Ustaz tolong
sebutkan nama surahnya dan nama ayatnya sekali. Oh, saya tak ingat. Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh saya jawab, saya sebut tak ingat. Nanti akan saya jawab, ni saya bawa balik, nanti saya buatkan satu video khas untuk pertanyaan ni. Berapa kali Allah sebutkan di surah apa saja, ayat berapa saja, nanti di-upload di channel Ustadz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Nanti ni saya bawa balik. Kita selalu diberitahu sesiapa yang dapat menyebut kalimah la ilallah di akhir ayatnya dia akan masuk surga. Hadis sahih, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagaimana kalau orang itu membaca kalimat tersebut 1000 kali setiap hari sepanjang hidupnya? Elok. Apa dalil berzikir 1000 kali? Perbuatan sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak tidur malam sebelum dia bertasbih alfa uqdah. Alfa 2000. Alfu 1000, alfan 2000, uqdah simpul. Dia simpul tali sebanyak 2000 simpul tali. Selepas itu 2000 simpul tali sebelum tidur malam dia petik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah dalil kalau ada tok guru, ustaz bagi tahu awak berzikir 1000, awak berzikir 2000. Sebab boleh. Sebab bila dibagi tahu berapa kali saya berzikir, zikir ajalah banyak-banyak. 5 kali berhenti. Berapa kali saya berzikir tuan? Berzikirlah banyak-banyak. 2-3 kali berhenti. Tapi bila dia bagi tahu berzikir 1000 kali. Dia banyak berzikir 1000 kali. Setiap hari dia berzikir 1000 kali. Apakah baginya peluang untuk masuk surga? Kita berhusnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut persangka husnuzan hambaku kepadaku. Maka kita sangka baik pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi yang baik. Kita niat baik, kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, datang baik, maka Allah bagi baik. Tak mungkin Allah menzalimi. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya walaupun sebesar biji sawi. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Maka kita amal baik, niat baik, buat baik, zikir baik, mudah-mudahan Allah kasih yang baik insyaallah. Kalau datang yang tak baik pun sebenarnya ada hikmah di balik itu. Saya sudah buat baik, saya sudah niat baik, saya sudah amal baik. Kenapa yang datang ni yang tak baik? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu ada banyak hikmah kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik itu banyak kebaikan-kebaikan. Sebab kita memandang dengan pandangan kita, sedangkan Allah menyuruh kita memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling baik daripada ridha. Ridha menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, siapa yang tak sabar menerima ujian yang aku berikan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Dia suruh kita cari Tuhan selain dia. Mana ada? Maknanya kafir, na'udzubillah. Nanti selepas semua manusia masuk ke dalam surga, manakala manusia masuk ke dalam surga semuanya sudah mendapatkan surga jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang mengalir, sungai-sungai semuanya. Selepas itu Allah bertanya kepada penghuni surga, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu nak apa lagi? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridhaka. Ridhamu. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Itu yang disebut Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar dari segalanya. Yang mendapatkan ridha Allah itu hanya orang yang ridha menerima keputusan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ridha. Raditu billah rabbah. Pagi baca sekali, petang sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ketika kami salat terus wudu, kami batal pada rakaat pertama. Pada saat itu posisi saf kami di depan. Sebaiknya salat dilanjutkan saja kemudian salat lagi, kerana saat itu jamaah di belakang banyak, atau terus berhenti ambil wudu, berhenti ambil wudu. So, andai tadi saya wuduk saya batal, saya berjalan pergi, kan nampak pintu, walaupun wuduk batal pintu itu tak nampak, pergi ambil wuduk. Tapi kalau di saf 2, saf 3
Katanya lebih baik tegak berdiri 40 tahun daripada melalui orang yang sedang salat dalam keadaan kondisi normal. Ada orang salat, lalu dia. Itu yang tak boleh. Makanya bila kita sedang salat, kita mesti ada sutrah di depan. Dari kita ke sutrah tempat sujud ni orang tak boleh lalu. Bila ada orang lalu, kita halang. Tak boleh. Ada dia nak lalu, kita halang. Tapi kadang orang ni dia tak mengaji, kita halang, dia sangka nak salam pula. Apa khabar Ustaz? Lama tak nampak. Salam. Tapi bila dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang terlarang. Maka pada saat itu dia keluar, dia ambil wudu. Boleh kami membuat amalan doa-doa atau zikir-zikir tanpa ijazah dari seorang guru? Maka itu ada saya tulis, saya ambil dari pendapat seelok-eloknya, seafdal-afdalnya adalah ijazah. Tapi andai dia amalkan dari buku, maka perbuatan itu baik, boleh. Tapi kalau afdal ijazah. Ajaztukum, aku ijazahkan kepada kamu. Astajizukum, aku meminta ijazah. Tapi kalau dia amalkan dari guru kah atau dari buku kah? Kalau saya menulis buku, maka sekaligus ijazah sekali. Ini buku dengan ijazahnya sekali. Boleh. Tapi afdal ijazah. Tak pakai ijazah, boleh. Mohon Ustaz ijazahkan Ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad minta ijazah kepada Habib Al-Attas, Habib Al-Saggaf, Habib Al-Haddad minta. Abdul Somad bukan Habib. Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi juga, cuma Nabi Adam. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati. Aku ijazahkan semua buku-buku, tazkirah-tazkirah, zikir-zikir dalam buku 40 hadis zikir, dalam buku 37 masalah popular, dalam buku 99 tanya jawab salat, kepada semua yang hadir di majlis ini, ijazatan ammah, ijazah ammah, asa an tanfa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surah Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah dunia dan akhirat ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud-maksud baik kami ya Allah. Anta ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafaz Al-Quran. Allahumma tsabbitna 'alal iman wal Islam, kokohkan kami dari iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap salahnya ya Allah. Waliman waqafa li hadzal masjid, dan bagi yang mewakafkan masjid ini, ampunkan segala silap salahnya ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhufrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala khilaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.